Oke, kelihatan ya semua. Komputerku kelihatan kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat pagi setengah siang. Ini adalah bidang studi bisnis online lanjutan di kelas 12. Kalau kelas 11 kemarin kalian sudah dapat, sekarang di kelas 11 mengenai KD-nya, kompetensi dasarnya adalah pemasaran dalam e-commerce. Pemasaran dalam e-commerce. Nah, apa yang dimaksud e-commerce? E-commerce itu sebenarnya adalah kita mengacu kepada bisnis daring, itu berarti gabungan antara offline, pemasaran offline dan online. Commerce itu adalah perdagangan. Ada kata-kata E di depannya. Itu berarti adalah elektronik. Elektronik perdagangan. Berarti semua bentuk kegiatan perdagangan atau penjualan tapi menggunakan elektronik berupa jaringan internet. Berupa jaringan internet. Nah, dalam apa namanya e-commerce itu sebenarnya nanti mengacu kepada banyak, bisa digital marketing, terus kemudian bisa copywriting, terus kemudian bisa toko online, terus kemudian bisa vendor vendor online shop dan sebagainya. Pengertian e-commerce tadi sudah saya singgung bahwa perdagangan elektronik e-commerce diartikan sebagai transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan, tidak hanya pelanggan, juga termasuk supplier atau pemasok yang terhubung komputer melalui jaringan internet. Pada dasarnya e-commerce atau perdagangan elektronik sebenarnya tidak hanya pembelian dan penjualan, pengiriman juga bisa. Terus atau misalkan nggak ada barangnya, saya nggak punya produk barang, tapi saya menjualkan produk barang orang lain atau perusahaan lain dengan istilah dropship. Itu istilah yang apa namanya umum. Dapat dibuat sebuah kesimpulan, pengertian e-commerce adalah sebagai suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Oke, saya ulangi. Pengertian e-commerce adalah sebagai suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Informasi secara elektronik itu biasanya pada customer line, customer care, itu semua biasanya masuk ke dalam websitenya atau juga dalam email. Ini peta konsepnya, pengertian e-commerce, terus kemudian jenis e-commerce, tujuan dan manfaat e-commerce, peran dan hambatan e-commerce, strategi pemasaran dalam mekanisme transaksi dalam e-commerce, kemudian pembuatan situs e-commerce. Nah, ini yang menarik, yang terakhir, pembuatan situs e-commerce. Nanti kalian saya ajari bagaimana sedemikian rupa untuk membuat situs e-commerce. Situsnya itu nanti bisa menggunakan blog, kan wis paham kan, bisa menggunakan WordPress, bisa juga menggunakan
vendor online. Vendor online itu bukan dari toko kita, tapi tokonya vendor. Contoh misalkan Lazada, kemudian Bukalapak, kemudian Shopee. Kita bisa buat toko online dari situ, jadi kerjasama. Pengertian e-commerce tadi sudah, perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa. Saya tadi ngomong jasa melalui sistem elektronik, seperti internet www atau jaringan komputer lain. Jenis-jenis e-commerce. Lagi jenisnya B2C. Maksudnya B2C adalah business to consumer. Jadi melalui perusahaan nanti ke konsumen. Oke, paham ya? Dari perusahaan terus ke konsumen. Itu disebut B2C, mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis perusahaan dengan konsumen akhir produk. Dalam pelaksanaannya, transaksi ini, perdagangan ini, bisnis ke konsumen akan membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Itu contohnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, terus apalagi ya, Lazada, dan sebagainya. Itu B2C. B-nya adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Konsumernya ya kita, B2C. Terus kemudian B2B, business to business. Jadi antar perusahaan dengan perusahaan, antar bisnis dengan bisnis, order online, Jakarta Notebook, dan sebagainya. Artinya saya punya toko, saya punya toko online, saya punya usaha, dan ordernya saya menggunakan order online, saya menggunakan Jakarta Notebook. Jadi produk barangnya mereka yang suplai, mereka yang nawarkan, saya yang beli. Untuk apa? Saya jual lagi ke konsumen. Gambarannya B2B atau business to business ini adalah semacam retail. Jadi dari grosir, ini grosirnya order online Jakarta Notebook ke retail. Kan bukan konsumen akhir retail, kan saya jual lagi. Itu maksudnya. Terus kemudian C2C, konsumen to konsumen atau consumer to consumer. Maksudnya di sini jadi terjadi antar konsumen. Contoh OLX. Saya ingin punya uang, punya duit. Terus kemudian saya punya motor, sepeda motor saya foto, rumah saya foto. Terus saya masukkan OLX, kan berarti individu aku, konsumen individu. Yang beli misalkan Maulana, oh ditolak, oh ini anu, rumahnya Pak Erwin, oh ini motornya Pak Erwin. Ya wis, saya tuh setuju, cocok. Hubungan langsung dengan aku melalui media OLX. Terus kemudian yang kedua, yang keempat, yang terakhir, C2B, konsumen to perusahaan atau consumer to business. Di mana consumer to business ini adalah dari konsumen, nah tapi nanti ke perusahaan e-stock. E-stock itu adalah jasa, perusahaan jasa, jasa saham. Jadi penjualan saham dari saya konsumennya, saya perlu saham, beli saham, berarti melalui perusahaan ini, e-stock ini tadi. Yang umum dari jenis e-commerce ini yang sering banyak dipakai tiga ini, satu, dua, tiga. Kalau e-stock, saham, main saham, trading dan sebagainya, biasanya kita apa itu namanya game online itu kan ada. Apa ya? Saya lupa. Banyak sih namanya binomo dan sebagainya. Itu termasuk itu, consumer to business. Nah, sekarang online vs offline. Apa maksudnya? Online vs offline. Lebih mana? Lebih peluangnya lebih besar mana? Peluang e-commerce di Indonesia. Itu di sebelah kiri siklus penjualan, terus di tengah pasar konvensional berarti offline, terus e-commerce berarti online, menggunakan internet, ini menggunakan media, mencari informasi barang atau jasa yang diperlukan. Kalau konvensional offline, menggunakan majalah, katalog, surat kabar,
Tapi kalau e-commerce, situs web, www. Kemudian memeriksa harga menggunakan katalog yang tercetak. Kalau ini e-commerce menggunakan katalog online. Memeriksa ketersediaan barang dan harga, telepon, tanya, faksimil. Tapi kalau e-commerce menggunakan situs web, sudah ada semua di web. Melakukan pemesanan surat faksimili, ini menggunakan email e-commerce. Mengirimkan pesanan sama, email halaman web. Mengurutkan pesanan manual satu-satu begitu. Tapi ini e-commerce menggunakan basis data. Basis data online ini bisa offline, yang offline manual. Manual itu misalkan menggunakan Microsoft Excel, itu manual ya. Sedangkan kalau e-commerce menggunakan basis data, namanya adalah worksheet. Ya sama kayak Excel tapi online. Terus kemudian memeriksa barang di gudang. Kalau offline bentuk tercetak, telepon, faksimili, e-commerce basis data lagi, halaman web. Penjadwalan pengiriman bentuknya tercetak, email basis data. Membuat invoice pengiriman pesanan, surat pesanan, bentuk tercetak pengiriman, ini basis data lagi. Konfirmasi pesanan, surat, telepon, faksimil, ini email. Mengirim dan menerima invoice, surat menggunakan sumat, tapi ini menggunakan email, EDI, Electronic Data Interchange. Terus jadwal pembayaran bentuk tercetak basis data, EDI sama, EDI Electronic Data Interchange. Mengirim dan menerima bukti pembayaran menggunakan surat, email, EDI sama. Dan ini adalah peluang perbandingan antara offline, pemasaran offline dan pemasaran online e-commerce. Jenis-jenis commerce, e-commerce berdasarkan jenis aplikasinya ada 4. E-market, terus kemudian extended supply chains, customer care, vendor management. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, e-market. Apa e-market? Suatu tempat di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronik melalui media internet. Jadi bertemunya melalui dunia maya, melalui pasar abstrak. Transaksi secara elektronik menggunakan media internet. B2C tadi, business to consumer. Contoh e-market ini Lazada. Contohnya ini kan sebagai bisnisnya Lazada. Terus konsumennya siapa? Ya kita semua kan bisa ngambil dari sini, beli dari sini. Terus kemudian customer care. Suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah dimilikinya. B2C lagi, business to consumer. Customer care ini contohnya. Contoh customer care, Oriflame. Biasanya cirinya seperti ini, customer service, aplikasi online, hubungi kami. Yang paling sering ini. Care online dan sebagainya. Biasanya seperti ini. Terus kemudian extended supply chains, urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah dibeli sampai dengan produk jadi ditawarkan kepada calon konsumen. B2B. Extended supply chains ini adalah alur sebuah perusahaan. Nah, seperti ini contoh produk desain, market research. Terus ini nanti arahnya saling terkait antara produk design dan market research, produk design ke raw manufacture, terus ini ke distribusi, retail consumer sampai ke bawah. Memang aliran, berupa alur, berupa bagan seperti ini. Terus yang terakhir, vendor management, jenis-jenis e-commerce adalah pemasok atau supplier yang dijalankan melalui internet. Jadi pemasok B2B. Contoh vendor management, Win Market. Ini vendor management. Jadi kita bikin toko online di sini, daftar dulu. Terus kalau sudah daftar baru masuk,
buat toko online klik atau jadi dropshipper. Jadi kita nggak usah punya barang, jualkan produk saya. Saya punya usaha, saya coba selama pandemi COVID ini jualan sambel. Sambel ikan pedo, terus kemudian sambel bawang, sambel cumi, sambel tongkol, terus sambel cabai hijau, terus kemudian siomay, terus kemudian saya jualan cireng salju. Jadi dropshipper. Dropshipperku itu contoh Pak Abdu. Pak Abdu itu jadi dropshipper saya. Jadi dia ngambilnya tidak beli ke saya, pokoknya ada konsumen. Kalau ada konsumen, Pak Abdu yang menangani, semacam kayak apa itu namanya, perantara. Jadi pakai toko online-nya Pak Abdu, kan sekalian beliau Pak Abdu kan juga jualan susu kambing. Terus ini contohnya lagi vendor management, dus-dusan.com. Dus-dusan sama seperti tadi, seperti Winmarket, harus daftar, terus kemudian bikin toko online di situ, bisa juga jadi dropshipper, dus-dusan.com. Nah ini apa ini, Bandros ini juga sama. Siapapun bisa berbisnis online, gabung bersama kami. Ini diklik, terus daftar, masukkan email. Ini kalau nggak salah pakai KTP juga. KTP misalkan belum punya KTP ya kartu pelajar, biasanya begitu. Untuk anak-anak sekolah, banyak kok anak sekolah yang jualan di sini, terus baru login. Manfaat e-commerce selanjutnya. Jadi saya ulangi, apa tadi, untuk jenis-jenis dari e-commerce ada vendor management, terus kemudian extended supply chains, customer care, e-market. Jadi cuma 4 ini. Nah, sekarang adalah manfaat e-commerce. Dapat meningkatkan pangsa pasar. Pangsa itu apa? Segmen pasar yang luas. Dapat meningkatkan pangsa pasar. Terus kemudian menurunkan biaya operasional. Paham apa enggak di sini? Dapat meningkatkan satu dulu, dapat meningkatkan pangsa pasar. Kan kalau e-commerce berupa elektronik, jangkauannya, cakupannya kan tidak hanya di situ tok, bisa luas. Seluruh Surabaya, bahkan seluruh Jawa Timur ini bisa. Bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa. Menurunkan biaya operasional. Operasionalnya kan turun, biaya operasional. Gak perlu banner, gak perlu pemasaran dan sebagainya. Melebarkan jangkauan, gak perlu buka cabang, cukup satu tok bikin toko online. Sudah tahu, kita posting di Instagram, kita posting di Facebook, kita posting di Twitter, kita pakai WA dan sebagainya. Main itu strateginya sudah melebarkan jangkauan. Meningkatkan customer loyalty, tentunya dengan layanan sebaik-baiknya, sehingga customer atau pelanggan itu menjadi tetap loyal kepada produk kita. Terus kemudian meningkatkan supply management. Manajemennya tetap, bahkan nanti cenderung naik, cenderung meningkat. Memperpendek waktu produksi. Waktu produksi kan bisa dikira-kira, nggak perlu kita bikin produk banyak, kecuali kalau produk yang nggak ada masa kadaluarsa ya nggak masalah. Kalau ada masa kadaluarsa, produk makanan, minuman, itu memperpendek waktu produksi. Nggak perlu tenaga kerja yang banyak, cukup 2 orang 3 orang sudah selesai. Terus berikutnya, keuntungan e-commerce bagi produsen, memberikan kepada produsen untuk meningkatkan pemasaran produk secara global. Ngerti maksudnya? Paham? Secara global, jadi secara menyeluruh. Kemudian mengurangi penggunaan kertas di berbagai aktivitas. Kan nggak perlu banner, nggak perlu brosur, nggak perlu macam-macam alat-alat cetak dan sebagainya. Semua kan tersistem, sudah ada di sistem.
laporan, misalkan buat laporan keuangan ada di Android itu laporan ke toko online.com untuk membuat laporan keuangan bisa. Kemudian mengurangi waktu delay dari pengiriman. Delay itu gak jadi dikirim, jadi masa tunggu begitu loh. Dan penyimpanan karena antara sistem produksi, pengepakan, penyimpanan dan distribusi terkoneksi secara online. Kemudian mengurangi waktu dan biaya promosi dari produk yang dipasarkan karena tersedianya secara menyeluruh di internet sepanjang waktu. Gak perlu promosi, gak perlu marketing, gak perlu marketing mix, gak perlu promosional mix. Promosinya cuma pakai digital, digital, dan digital. Juga mengurangi waktu, gak ribet. Bisa dikerjakan dimanapun. Bisa dikerjakan sampai malam, sambil tidur-tiduran bisa. Keuntungan e-commerce bagi konsumen, memberikan kesempatan konsumen yang berada dimanapun tanpa terbatasi oleh jarak dan waktu. Ya kan, bener kan? Nggak ada batasan jarak, nggak ada batasan waktu, karena sekarang kan sudah globalisasi, tidak terpisahkan jarak dan waktu. Memberikan kesempatan konsumen untuk mendapatkan produk berdasarkan banyak alternatif pilihan yang ada. Alternatif pilihan produknya satu dua percuma. Kalau bisa, kalau e-commerce itu kalau bisa banyak produknya. eh Jenis produk satu nggak masalah, tapi variannya banyak. Contoh misalkan jilbab, kita jualan jilbab. Jilbab itu variannya kan macam-macam. Ada pasmina, ada segi empat, ada segi empat pelangi dan sebagainya. Kemudian memudahkan konsumen untuk memesan produk barang, sangat mudah. Kan sekarang ada apa itu namanya Facebook, eh, aplikasi Facebook untuk bisnis ada. Jadi nanti tertaut dengan akun WA. Secara otomatis misalkan apa benar ini, misalkan apa ya, Maulana Shop Online misalkan begitu. Oke, akan pesan Anda akan segera direspon otomatis dari WA ketika ngeklik Facebooknya. Atau bisa juga menggunakan lokal bisnis Google. Mana enak, lokal bisnis Google. Tahu kan kalian lokal bisnis yang beri ulasan-ulasan itu loh. Itu kan mudah, dari situ bisa pesen kan, dari situ juga. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, aktifkan mikrofon, tanya juga sekaligus sekarang. Terus kemudian ini ada tugas bisnis online. Silakan lihat di Google Classroom, masing-masing kelas ada tugas yang akan diupload. Pastikan waktu pengerjaan dan pengumpulan tugas tepat waktu, jangan kayak seperti kelas 11 kemarin. Kemudian setelah mengerjakan atau upload tugas, jangan lupa klik turn in dan exit. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk tugasnya tunggu akan saya upload nanti.